Orang sekarang mah nggak peduli sama begituan, nggak peduli sama yang syubhat, nggak peduli sama yang haram, nggak peduli sama riba. Orang kalau nggak peduli dari mana tuh yang masuk ke perutnya, dari mana duit rezeki yang dia dapat, Allah nggak peduli sama tuh orang. Dari pintu neraka yang mana dia masuk, yang penting masuk, dah. Ajib. Orang yang hatinya hancur, tampil kehancuran mereka. Lemah lembut kepada tu'afal masakin. Orang yang kesusahan, bantu, tolong, bantu. Orang minjem duit, nanti ada duit ya pinjemin deh. Pinjemin, cuma kalau nanti minjemin orang duit, ya pasang target, anggap tuh duit nggak balik. Udah. Itu minjemin duit pahalanya lebih gede daripada pahala sedekah. Kalau sedekah, yang nerima itu kadang perlu, kadang nggak perlu, kadang butuh, kadang nggak butuh. Tapi orang kalau dia sampai minjem duit berarti dia lagi butuh. Makanya itu pahala minjemin duit 18 kali lipat daripada pahala sedekah. Jadi pinjemin duit, ya, pinjemin duit. Terus sempurnakan pahalanya dengan, udah lu udah minjem duit, ya khalas, nggak usah dibayar, lunas. Nah, udah sempurna dengan begitu. Kalau sedekah dia ngasih orang, kadang tuh orang tuh yang nerima pas dia lagi nggak butuh. Tapi orang kalau dia sampai minjem berarti dia lagi butuh. Kasih yang bisa kita kasih, pinjemin yang bisa kita pinjemin, sempurnakan kalau bisa dengan ikhlas, nggak usah dibayar, lunas. Kata untuk dapetin pahala 18 kali lipat dibandingkan pahala sedekah. Subhanallah. Sebisa mungkin kita hati-hati, jangan minjem duit. Sebisa mungkin jangan minjem duit. Juga jangan minta sama orang, jangan minta. Man fataha ala nafsihi babal masalah, fatahallahu alaihi sab'in min abwabil faqr. Yang membuka pintu meminta, maka Allah Ta'ala bukakan bagi itu orang pintu miskin, pintu kemiskinan, 70 pintu kemiskinan. Makin minta, makin susah. Jangan minta sama makhluk, minta sama Allah Ta'ala. Sebisa mungkin, ya jangan minjem. Kalau emang mesti minjem ya akhir, nggak apa-apa. Tapi bayar. Minjem bayar. Terus hindarin pinjaman yang mengandung riba. Bawa sial, hidup lu nggak bakalan berkah. Bawa sial, pinjaman riba tuh bawa sial. Tahu gak bawa sial? Bawa sial. Itu pinjaman riba. Ya, yang suka diiklanin tuh, kalau ente buka sesuatu pinjaman online, gampang. Begitu, nggak usah dipikirin. Orang jadi stres akhirnya, diteror. Dan itu tuh yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menjadikan tuh riba itu nggak ada berkahnya, menggerus harta sampai ke dasar-dasarnya dan nggak tersisa apapun buat dia. Orang kalau riba hartanya nggak bakalan berkah. Walaupun dia punya miliaran, nggak bakalan berkah, bakalan habis semuanya. Habisnya tuh duit yang dia punya tuh kalau dia kena riba, buat dokter, buat berobat, buat rumah sakit, buat kecelakaan, buat nabrak, habisnya buat begitu. Ujung-ujungnya begitu. Hindarin riba kalau ente mau anak ente sehat. Hindarin riba kalau ente mau rezeki ente lancar, tidak seret. Hindarin riba. Riba itu pinjaman yang pakai bunga segala macam, bikin melarat, bikin susah. Mereka menjanjikan kekayaan. Makanya itu waktu lagi krisis moneter, yang nggak mau terima pinjaman dari Bank Dunia selamat. Dia laluin krisis beberapa bulan, langsung cepat pulih. Tapi yang telan itu pinjaman, dengan syarat ini itu, Oh sigep,
Bank Dunia, wah siap, kita talangin, kita kasih, kita iniin. Begitu, untuk nyelamatin dari krisis moneter. Saat di Asia krisis waktu itu yang nerima tuh duit, lolosnya dari krisis lama banget. Makin dapat tuh duit, makin terpuruk. Jangan terima dari begituan, nggak ada berkah, bawa sial. Tuh duit minta tumbal, nggak ada berkahnya. Hindarin perbuatan riba. Juga kalau minjemin orang tuh jangan pakai riba, jangan minta untung. Itu sebagian aulia sholihin itu sampai tuh dia kalau minjem duit kepada seseorang, ketika dia jalan di siang hari tuh, orang kan kalau jalan tuh milih jalan dekat bangunan, kena ademnya, mataharinya terik panas, dan dia jalan di tempat yang adem. Ini orang nggak mau jalan di tempat yang adem. Loh kenapa? Enggak, itu dinding dari orang yang berhutang sama saya. Takutnya kalau saya jalan di bawah adem dinding rumahnya, berarti saya ngambil keuntungan dari orang yang berhutang kepada saya. Saya kena riba. Nggak mau ngambil keuntungan apapun. Untung apaan? Begitu, itu orang nggak rugi apa-apa. Orang numpang bernaung di bawah rumahnya itu biar nggak kena terik matahari. Jalan sambil jalan. Bilang, ada riba, ini ribanya, saya nggak mau. Sampai yang seperti itu dia nggak mau. Minal ajib ada khatib Jumat di Tarim, para khutbah Jumat di kota Tarim itu, kalau dia jalan dari rumahnya untuk khutbah Jumat di Masjid Jami', udah siap dengan toilosannya, penutup kepala, dengan baju yang bersih sambil bawa tongkat, dengan bawa sejadah putihnya, dengan imamahnya yang tebal, itu usianya itu semua udah ratusan tahun. Itu semua atribut yang dia bawa dari para pengkhutbah yang terdahulu di Jami', Masyayikh al-Khatib. Begitu. Dan itu dia memilih sebagaimana kebiasaan pendahulunya, nggak mau jalan di tepi dinding, istilahnya dalam tanda kutip istana yang ada di situ, istana kerajaan pemerintah yang ada di situ. Kenapa? Sebab itu istana waktu dibangun dia tahu dibangunnya pakai duit yang tidak halal, dindingnya. Jadi sampai dia nggak mau bernaung tuh, melindungi dari terik matahari, kena ademan dari itu dinding, menjauh, biarin kepanasan, jangan di situ. Sampai segitunya. Masuk menuju masjid, nggak berbicara dengan siapapun, nggak ngomong dengan siapa, sampai masuk ke dalam masjid, dan naik ke memberi salam kepada hadirin, dan naik ke atas mimbar dan memberi salam lagi. Hakada. Orang sekarang mah nggak peduli sama begituan, nggak peduli sama yang syubhat, nggak peduli sama yang haram, nggak peduli sama riba. Orang kalau nggak peduli dari mana itu yang masuk ke perutnya, dari mana duit rezeki yang dia dapat, Allah nggak peduli sama tuh orang, dari pintu neraka yang mana dia masuk, yang penting masuk, dah. Itu katanya kalau ada orang kena musibah, takziah sama dia. Ada musibah kematian, musibah kebanjiran, musibah rumahnya kebakar, musibah kehilangan, takziah. Ta'ziyatul musab fiha sunnah 3 ayamin tuwali dafnah. Takziah kepada orang yang ditimpa musibah kematian itu sunnah. Takziah kepada keluarganya itu sampai dikasih waktu takziah itu sampai 3 hari setelah kematian. 3 ayamin tuwali dafnah, 3 hari setelah kematian. Terus diatur adat para salafus saleh, orang takziahnya itu diatur ketika ngumpul, jangan pada diem aja, jangan pada ngobrol, tapi dikasih kegiatan. Ayo deh kita zikir aja, ayo kita sholawat aja, yuk kita baca yasin aja. Takziahnya jadi sekalian ada zikirnya. Kalau kagak jadi gosip. Takziah tapi mengumpat, takziah
tapi ngomongin dunia. Dikasihlah kegiatan. Coba nih, ente kalau sekarang hadir jenazah, ada mayit di situ. Diem. Nggak usah baca Yasin, nggak usah baca Quran, nggak usah baca tahlil. Apa yang dilakukan sama orang-orang? Ngobrol sama ngerokok. Ngobrol, ngerokok. Mungkin terkadang kedengaran gelak tawa sedikit. Kedengaran. Terus yang diomongin dunia, yang diomongin lu coblos siapa, milih siapa, yang diomongin politik dan lain sebagainya. Mayit. Di situ ente ngomong dunia. Jadi nggak enak suasana. Tapi lihat, ketika ada jenazah di situ, tahu-tahu afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, pada zikir. Berubah, auranya juga berubah, suasana juga berubah. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu beruntung orang itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah beruntung. Tapi yang bukan ahli sunnah, waduh, sampai orang tuanya nyesel gue punya anak salah ngaji, salah sekolah, nggak jadi ahli sunnah. Tahu begini, daripada miara anak, mendingan gue piara kambing, lebih manfaat daripada piara anak. Tapi ahli sunnah wal jamaah, ada mereka manfaat buat orang tuanya dunia dan akhirat. Ta'ziah, memberikan kesabaran, menyabarkan orang sabar, didoakan. Ada makna ta'ziah. Sabbarahu. Orang kalau bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, menyabarkan orang tersebut, sabar ya, sabar, menguatkan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah tersebut. Pahala orang yang sabar. Wasyamatah, hati-hati, jangan mencela kepada muslim lain yang ditimpa musibah. Jangan mencela mereka. Orang yang ditimpa musibah dicemooh, rasain loh. Ada orang cacat dicemooh, dikatain dengan cacatnya dia. Ada orang ditimpa musibah, tabrakan, mampus. Jatuh dari motor, syukurin. Kena tilang, rasain loh, pantas. Itu katanya syamatah terhadap muslimin, antafrah bima yanzil bihi minal masaib. Kirang kalau tuh orang kena musibah, seneng kalau ada orang kena musibah, wah rasain, syukurin. Orang kejebur, orang jatuh, orang tabrakan, orang celaka, gembira dengan musibah yang nimpa muslim lain. Katanya Rasulullah bilang, la tuzhir asyamatata bi akhik fayu'afiyahullah wa yabtalik. Jangan kamu mengungkapkan syamatah, kegembiraan dengan musibah yang menimpa saudaramu. Akhirnya itu dia orang yang kena musibah dikesianin oleh Allah, musibahnya ditimpakan kepada kamu. Awas. Begitu juga jangan mencela muslim lain bahkan dengan dosa. Ini orang kejeblos dosa, langsung dicela, dicemooh dengan dosanya dia. Dicemooh dengan dosanya dia. Ini orang yang melakukan hal yang demikian enggak meninggal dunia, melainkan dia kejeblos dalam dosa yang sama. Yang mencela muslim lain yang kena perbuatan dosa, begitu disyukurin, rasain, dicela, maka enggak mati, melainkan dia kejeblos dalam dosa yang sama, dalam perbuatan yang sama. Waliyadzubillah. Ya musallim sallim, ya mukhallis khallis, ya muafi afi.